silakan masuk. Iya, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Apakah duduknya sudah nyaman, Mbak? Baik, sudah. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Agita Wigati, bisa dipanggil Bu atau Kak. Dengan Mbaknya siapa? Nama saya Anissa Aulani Natasha, bisa dipanggil Nisa. Oke, baik Mbak Nisa. Gimana kabarnya Mbak Nisa hari ini? Alhamdulillah, hari ini sangat baik. Alhamdulillah ya. Sebelum dari sini tadi Mbak Nisa dari mana? Dari rumah mau ke sini. Oh, langsung ke sini berarti ya? Iya. Oke. Kesibukan Mbak Nisa sehari-hari apa nih? Kesibukan saya sehari-hari di sekolah. Sekolah. Kelas berapa Mbak Nisa? Saya kelas 7, Kak. Kelas 7. Oke. Mbak Nisa ini sekolah di mana? Saya sekolah di SMP Negeri 1 Krian. Sekolah di situ ya. Biasanya kan di sekolah kan ada ekstrakurikuler nih. Iya. Apakah Mbak Nisa mengikuti ekstra itu? Saya mengikuti ekstra paskibra dan PMR. Mbak Nisa mengikuti ekstra paskibra sama PMR. Apakah Mbak Nisa bisa membagi waktunya antara pelajaran sama dua ekstra yang diikuti Mbak Nisa? Alhamdulillah, saya bisa membagi ekstra tersebut. Baik. Kalau mengikuti organisasi atau gimana gitu? Tidak mengikuti organisasi. Oke, baik. Di sekolahnya Mbak Nisa ini sudah menerapkan sistem full day school atau belum ya? Untuk saat ini masih belum, Kak. Belum, berarti pulangnya tetap jam 2 ya? Ya, masih tetap jam 2. Dan hari Sabtu masih masuk? Tentunya pasti masih, Kak. Oke. Rumahnya Mbak Nisa di mana? Rumah saya di Wonobrintan Prambon. Berarti lumayan jauh ya? Iya, lumayan jauh sekali. Biasanya sekolah diantar atau naik sepeda sendiri? Saya diantar sama ayah saya. Oh, diantar. Oke. Selain kesibukan Mbak Nisa di sekolah nih, apakah ada kesibukan lain? Di rumah saya ada kesibukan membantu ibu saya nyapu, ngepel, dan biasanya cuci piring. Berarti kesibukan Mbak Nisa di rumah itu hanya membantu ibu di rumah. Iya, Kak. Apakah ada kesibukan lain gitu? Mungkin tidak. Ya, oke. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Nisa yang kedatangan Mbak Nisa ke sini. Apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada saya? Saya mempunyai permasalahan dan saya ingin konseling. Oke, berarti Mbak Nisa ini punya masalah dan ingin konseling ya? Iya, Kak. Sebelumnya Mbak Nisa apakah pernah melakukan konseling? Belum pernah sama sekali. Oke, saya sedikit menjelaskan ya tentang proses konseling itu apa. Nah, proses konseling itu proses pemberian bantuan konselor kepada konseli. Nah, di sini saya sebagai konselornya dan Mbak Nisa sebagai konseli. Saya di sini hanya sebagai fasilitator saja, Mbak, untuk menjembatani permasalahan Mbak Nisa. Seperti itu ya. Jadi selesai atau tidak masalah itu tergantung sama Mbak Nisa. Seperti itu. Apakah Mbak Nisa paham? Saya memahaminya. Oke. Dalam konseling ini tuh mempunyai tujuan sama proses, jadi tidak bisa satu kali pertemuan saja Mbak Nisa, bisa lebih dari 2 kali seperti itu ya. Untuk durasi waktunya biasanya konseling itu 30-45 menit. Mbak Nisa mau yang berapa menit? Mungkin 30 menit cukup. 30 menit saja sudah cukup. Oke, baik. Untuk konseling selanjutnya minggu depan ya saya free di hari Jumat sama Sabtu. Mbak Nisa berkenan di hari apa? Kemungkinan saya free-nya di hari Sabtu saja. Di hari Sabtu, oke. Jam berapa Mbak Nisa? Jam 6 mungkin saya bisa. Jam 6 sore. Ya. Oke, baik. Untuk durasi waktunya sama dengan sekarang atau mau berubah lagi? Mungkin sama 30 menit ya. Untuk konseling selanjutnya kita konseling di hari Sabtu jam 6 sore ya dengan durasi waktu 30 menit. ya, Kak. Baiklah, coba ceritakan permasalahan yang dialami Mbak Nisa saat ini. Permasalahan saya kurang memahami pembelajaran.
Berarti permasalahan Mbak Nisa ini kurang memahami pembelajaran ya? Iya, Kak. Seperti itu. Oke. Tidak memahaminya bagaimana Mbak Nisa? Ya sulit untuk memahami Kak, soalnya gurunya itu memakai masker. Oh karena itu ya. Mbak Nisa sulit fokus, sulit dengar nggak sih Mbak? Iya, Iya, sulit dengar. iya seperti itu. Ini tuh hanya satu pelajaran saja atau pelajaran yang lainnya juga? Cuma satu pelajaran saja. Satu pelajaran saja. Pelajaran apa Mbak Nisa? Pembelajaran IPA. Mata pelajaran IPA. Ya. Ya. Oke. Gimana sih tanggapan Mbak Nisa terkait permasalahan ini tuh? Perasaan Mbak Nisa sih. Ya saya jengkel Kak, soalnya hampir teman dekat saya itu juga nggak paham sama pembelajaran IPA ini. Hanya teman dekat saja yang tidak paham atau bahkan satu kelas? Hampir satu kelas. Hampir satu kelas berarti yang tidak bisa memahami penjelasan dari guru mata pelajaran IPA ya? Iya. Oke. Terkait permasalahan Mbak Nisa ini, apa sih yang Mbak Nisa inginkan? Saya ingin menguasai pembelajaran IPA. Sebenarnya saya ini suka banget sama pelajaran IPA. Tapi saya sekarang ini jadi sulit untuk memahaminya. Oh gitu ya, Mbak Nisa ini suka banget sama pelajaran IPA. Cuma ada kendala, ada sedikit kendala yang membuat Mbak Nisa ini jadi sulit untuk memahami seperti itu. Ya, Sulit yang bagaimana Mbak Nisa? ya sulit Kak, karena gurunya itu memakai masker. Apakah Mbak Nisa kurang fokus atau gimana? Ya mungkin kurang fokus. Oke, baik. Apakah ada keinginan lain Mbak Nisa? Tidak. Tidak, oke. Selanjutnya, apakah ada nih kebutuhan yang ingin dipenuhi Mbak Nisa? Kebutuhan terkait permasalahan Mbak Nisa ini. Kebetulan saya ya ingin mendapatkan nilai IPA yang bagus. Karena kalau nilai IPA saya rendah, saya tidak bisa mendapatkan ranking 1. Oh, jadi Mbak Nisa ini ingin mendapatkan ranking 1. Ya. Jadi nilai IPA-nya itu harus bagus, terus Mbak Nisa itu agar bisa mendapatkan ranking 1 seperti itu ya Kak. Oke, baik, bagus sekali sih Mbak kebutuhan Mbak Nisa ini ya. Apakah ada kebutuhan lain yang ingin dipenuhi? Tidak. Tidak, oke. Sekarang kita sudah tahu ya keinginan dan kebutuhan Mbak Nisa terkait permasalahan Mbak Nisa. Ya. Oke. Keinginan Mbak Nisa tadi mengatakan bahwa Mbak Nisa itu ingin menguasai mata pelajaran IPA karena Mbak Nisa sebenarnya itu suka sama pelajaran IPA seperti itu ya. Kalau kebutuhan Mbak Nisa tadi, Mbak Nisa ingin butuh nilai yang bagus, ya butuh nilai yang bagus Ya. agar Mbak Nisa bisa mendapatkan ranking 1 seperti itu. Ya. Oke, baik. Terkait permasalahan yang dialami Mbak Nisa ini, apakah ada usaha yang sudah dilakukan Mbak Nisa selama ini? Saya sudah berusaha untuk menanyakan kepada guru IPA. Menanyakan terkait hal apa Mbak Nisa? Menanyakan terkait yang tidak saya pahami. Seperti itu ya. Bagaimana cara Mbak Nisa melakukannya? Sesudah pembelajaran IPA, saya yang mengangkat tangan dan bilang, Bu izin bertanya. Izin bertanya terkait yang tidak dipahami Mbak Nisa selama pelajaran itu ya. Ya. Sudah berapa kali sih Mbak Nisa melakukan usaha tersebut? Sering Kak, Sering itu berapa kali Mbak Nisa? mungkin lebih dari 5 kali. Oh seperti itu ya. Apakah ada pihak yang terlibat terkait permasalahan Mbak Nisa? Usaha yang sudah dilakukan Mbak Nisa ini? Ada juga teman dekat saya dan itu hampir satu kelas. Oh lumayan banyak juga ya. Apa sih kontribusi mereka terkait usaha Mbak Nisa ini? Ya ikut bertanya kepada guru IPA-nya. Ikut bertanya apakah mereka juga memahami? Tidak. Apakah ada usaha lain yang sudah dilakukan Mbak Nisa? Mungkin tidak. Tidak, sudah itu aja. Ya. Oke. Saya simpulkan ya, berarti usaha yang sudah dilakukan Mbak Nisa ini tuh Mbak Nisa mencoba menanyakan kepada guru mata pelajaran IPA-nya Mbak Nisa ya, secara langsung terkait permasalahan yang tidak dipahami Mbak Nisa. Terus seperti itu apakah benar? Ya benar. Oke, baik.
Dan Mbak Nisa ini tuh sudah melakukan lebih dari 5 kali. Ya, sekali. Oke, baik. Apakah dengan menanyakan secara langsung kepada guru mata pelajaran IPA ini Mbak Nisa dapat memahami? Belum. Apakah Mbak Nisa ini tuh menanyakan hanya pada saat pelajaran IPA saja? Iya, saat pelajaran IPA saja. Apakah Mbak Nisa tidak menanyakan saat kemungkinan tidak saat pembelajaran IPA gitu? Tidak pernah. Oke. Usaha-usaha yang sudah dilakukan Mbak Nisa ini tuh sudah konsisten atau belum ya? Menurut saya sih belum. Oke. Apakah dengan usaha yang sudah dilakukan Mbak Nisa, dengan cara Mbak Nisa menanyakan kepada gurunya secara langsung terkait hal yang tidak dipahami Mbak Nisa, itu sudah memenuhi keinginan dan kebutuhan Mbak Nisa? Belum. Belum sama sekali. Oke, baik. Apa sih rencana kedepannya Mbak Nisa agar Mbak Nisa bisa konsisten, agar Mbak Nisa ini bisa memahami pelajaran IPA? Rencana saya sih saat pembelajaran IPA saya akan merekamnya. Merekam yang bagaimana Mbak Nisa? Merekam ya, saat pembelajaran IPA saya merekamnya, dan sesudah sampai rumah saya akan mencatat rekaman itu, dan kalau saya belum paham saya akan mengulang rekaman itu terus menerus sampai paham. Dan kalau saya masih belum paham, saya akan menanyakan langsung kepada gurunya. Ya, itu rencana yang bagus sekali sih Mbak Nisa ya. Oke. Kapan sih rencana itu dimulai? Mungkin Sabtu besok, tanggal 11 bulan Januari. Oke. Apakah itu ketika pelajaran IPA berlangsung? Ya. Oke, baik. Boleh sih. Mbak Nisa ini butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan rencana ini agar Mbak Nisa bisa konsisten? Mungkin 1 bulan, Kak. 1 bulan ya? Berarti kalau dimulai 11 Januari besok, berarti sampai 11 Februari ya? Iya, Kak. Siapa sih yang terlibat dalam rencana-rencana Mbak Nisa ini? Teman sebangku saya. Teman suami saya. Gimana Mbak Nisa cara melakukannya? Saya berbicara, gimana kalau kita rekam aja agar kita bisa saling mengisi. Iya. Kalau misalkan Mbak Nisa nggak tahu, bisa nanya ke teman sebangku dan sebaliknya, seperti itu. Iya. Oke. Jadi rencana Mbak Nisa ini itu merekam ketika guru mata pelajaran IPA Mbak Nisa ini menjelaskan. Iya, Seperti itu. Lalu Mbak Nisa ketika sampai di rumah, Mbak Nisa mencatat hasil rekaman Mbak Nisa. Ya. Gitu. Kalau Mbak Nisa masih nggak paham, Mbak Nisa bisa menanyakan kepada teman sebangku atau guru mata pelajaran Mbak Nisa, seperti itu. Iya, Kak. Oke. Rencana ini dimulai tanggal 11 Januari sampai 11 Februari. Oke. Ya. Apakah saya yakin Mbak Nisa akan melakukannya? Saya yakin. Oke. Selanjutnya kita akan menyusun rencana-rencana Mbak Nisa tadi agar Mbak Nisa bisa menjalankan dengan konsisten ke depannya. Baik, Kak. Oke, saya ambilkan meja dulu ya sama Iya. bukunya. Ini ya Mbak Nisa. Mbak Nisa bisa menuliskan nama Mbak Nisa terlebih dahulu. Iya. Nama panjangnya. Oke, selanjutnya Mbak Nisa bisa menuliskan rencana-rencana yang Mbak Nisa tadi kita bahas, ya. Bagaimana Mbak Nisa melakukannya, kapan Mbak Nisa melakukannya, lalu butuh berapa lama sih Mbak Nisa melakukan ini. Bisa ditulis untuk rencana yang kita bahas tadi. Rencana.
Ya, apa rencana Mbak Nisa tadi? merekam. Ya, bisa ditulis ingin merekam penjelasan ya, penjelasan dari guru ya, penjelasan dari guru apa tadi? Guru IPA. Ya, guru IPA. Lalu gimana Mbak Nisa cara melakukannya tadi? Saya akan Sampai di rumah saya ya, akan saya apa tadi? mencatat. Ya, mencatat. Ya, mencatat. Lalu Pada saat terbahan saya akan ya, bisa ditulis. Memulai dan apa tadi? Dan kalau nggak paham bisa menanyakan langsung kepada dia, menanyakan langsung kepada guru IPA. Oke, Mbak Nisa tadi apakah ada pihak yang terlibat? Ada. Ya, bisa dituliskan pihak yang terlibat dengan saya sebangku ya. Iya. Teman sebangku. Oke, bisa dijelaskan teman sebangku gimana caranya? Saya akan mengajak untuk merekam Ya, agar bisa mengisi satu sama lain. agar bisa mengisi satu sama lain. Satu sama lain. Kapan nih Mbak Nisa memulai? Mungkin satu besok. Ya, bisa dituliskan juga. Saya memulai pada hari apa? Hari Sabtu. Ya, tanggalnya ditulis juga ya Mbak Nisa. 11 Januari. Ya, 2025. ya. Tadi Mbak Nisa membutuhkan waktu berapa? Mungkin 1 bulan. Bisa dituliskan juga. Berarti ini Sabtu 11 Januari berarti sampai 11 Februari ya. Februari. Oke. Sudah. Jika Mbak Nisa tidak bisa melakukan rencana ini selama 1 bulan, apa konsekuensinya? Konsekuensi saya tidak jajan selama 1 minggu. Tidak jajan selama 1 minggu, apakah bisa? Mungkin bisa. Gimana kalau tidak lebih dari 10.000 gitu? Boleh sih Kak. Oke, silakan tulis. Konsekuensi tidak jajan lebih dari 10.000 ya. Iya Kak. Tidak jajan lebih dari 10.000 selama 1 bulan. Nah, Mbak Nisa juga bisa menambahkan apabila Mbak Nisa bisa melakukan rencana ini selama 1 bulan, Mbak Nisa bisa mendapatkan self reward.
memutuskan juga apa yang ingin Mbak Nisa dapatkan ketika Mbak Nisa bisa menjalankan rencana 1 bulan ke depannya? Saya ingin mendapatkan laptop. Membeli laptop? Ya, Ya, silakan tulis juga. self reward. Self reward. Iya, Self reward. Word. Ya. Ya. Ingin hmm, Oke, baik. Silakan Mbak Nisa bisa membacakan ya rencana, konsekuensi dan self rewardnya Mbak Nisa. rencana saya ingin merekam penjelasan dari guru IPA. Sesampainya di rumah, saya akan mencatat kalau saya belum paham. Saya akan mengulang dan menanyakan kepada guru IPA. Apabila belum paham ya. Iya, Oke, selanjutnya. pihak yang terlibat teman sebangku saya. Ya. Terus saya akan mengajak teman sebangku saya untuk merekam pembelajaran IPA agar bisa mengisi satu sama lain. Ya. Saya memulai pada hari Sabtu tanggal 11 bulan 1 2025 sampai tanggal 11 bulan Februari 2025. Konsekuensi saya tidak Konsekuensi jika tidak bisa menjalankan selama 1 bulan. Ya, lanjut. tidak jajan lebih dari 10.000 selama 1 minggu. Oke. Lalu self rewardnya. Self reward saya ingin membeli laptop. Oke. Mbak Nisa mohon kesediaannya ya untuk menandatangani sebagai komitmen kita bersama. Iya Pak, di sini ya Pak. Ya, nama terang dan tanggal ya. Oke, permisi Mbak Nisa. Iya. Oke, baik. Mbak Nisa bisa memulai rencana ini dari hari Sabtu besok ya. Iya Pak. Oke. Saya yakin Mbak Nisa pasti bisa melakukan rencana ini ya. Semoga Mbak Nisa berhasil dan semoga Mbak Nisa bisa mencapai keinginan dan kebutuhan Mbak Nisa. Amin. Seperti itu. Kapan ya kiranya kita bisa membahas progres ini? Mungkin hari Sabtu juga bisa. Ya, Sabtu ketika kita konseling ya. Iya Kak. Oke. Misinya Mbak Nisa. Iya. Nah, gimana rasanya konseling hari ini Mbak Nisa? Menurut saya sih seru dan pastinya lebih lega. Oke. Saya rasa konseling hari ini kita sudah cukup ya. Iya Kak. Apakah ada hal yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Nisa. Mbak Nisa sudah bisa menyempatkan waktu buat menemui saya hari ini. Iya. Oke. Habis ini Mbak Nisa mau kemana? Saya langsung pulang. Oke. Oh iya Mbak Nisa, untuk konseling selanjutnya nanti kita itu by WA aja ya. Iya Kak. Oke. Saya pamit dulu ya Kak. Jadi ya, terima kasih.